Maksud saya begini Kang Prabu, beliau misalnya kita satu tokoh yang sering sekali disakralkan ya, Eyang Prabu Siliwangi ya. Eyang Prabu Siliwangi berpesan dengan seseorang pelaku spiritual, dan pelaku spiritual itu merasa meyakini bahwa beliau adalah Eyang Prabu Siliwangi yang menitipkan banyak dawuh sehingga dia merasa benar, dan saat kita melihat yang lainnya mereka pun juga merasa benar. Nah, ini apakah pemahaman kita dan cara penerimaan kita itu sesuai dengan pemahaman atau yang kita pikirkan ya berkaitan dengan level tingkatan perjalanan spiritual? Apa seperti itu? Apa bagaimana? Yang jelas kalau yang ditemuin itu adalah seseorang ya kan yang memang bukan dirinya ya, dalam arti kan ini ketemu dengan Eyang Prabu Siliwangi, ya kan? Eyang Prabu Siliwangi yang ditemui ya, dalam rangka untuk apa, dia punya kepentingan apa ya kan, namanya beliau Eyang Prabu ini kan memang punya banyak rakyat gitu kan, banyak rakyat, kepentingannya kan banyak gitu loh, mungkin ya kan? Semuanya dikasihkan orang tersebut. Siapa yang menemui itu, maka apa yang disampaikan oleh Eyang Prabu Siliwangi ya tentunya itu adalah berlaku untuk dirinya. Untuk dirinya sebenarnya ya. Sebetulnya fokusnya itu adalah untuk dirinya. Jadi tidak untuk konsumsi publik gitu loh ya. Tapi untuk konsumsi dirinya sendiri dulu gitu loh ya kan. Nah, konsumsi dirinya dulu ini sudah melakukannya atau belum gitu, sudah mengamalkannya, menjalankannya atau belum gitu loh ya kan. Kalau sudah ya kan, kemudian dia mendapatkan banyak sekali manfaatnya, baru bisa dikonsumsi orang lain seperti Kang Prabu yang dilakukan. Kita sudah merasakan ini kan manfaatnya gitu kan, ketemu dengan guru sejati, ya kan? Nah, kita tularkan ya, ini loh, begini loh pemirsa, begini kan? Karena kita telah melalui, telah merasakannya. Jadi fokusnya ya kan adalah untuk konsumsi diri ya kan, dari masing-masing orang yang bertemu dengan Eyang Prabu Siliwangi ya kan. Ini kan pesannya pasti berbeda-beda gitu loh, sesuai ya kan? kapasitas yang bisa sesuai diterima. Dengan kapasitas, sesuai dengan kepentingannya, tujuannya, maksud dan tujuannya ya kan, dan bakatnya sesuai dengan bidang dan kedudukannya masing-masing ya di kehidupan ini gitu loh ya kan. Makanya pesannya pasti berbeda-beda, banyak dan berbeda-beda dan merasa benar. Berarti gitu juga tetap Kang Prabu kembalinya itu harus benar-benar minimalnya menggunakan rasa sejati. Betul ya. Sekali lagi itu yang ditemuin itu kan di luar diri gitu loh ya kan, bukan dari dalam diri gitu loh ya kan, apapun bentuknya makanya perlu diverifikasi ya. Verifikasinya itu ya dengan hati, minimalnya dengan rasa sejati gitu loh ya, wakil guru sejati itu ya. Kemudian diverifikasi dengan kondisi-kondisi ada di sekitar gitu loh, kira-kira selaras atau tidak. Nah gitu loh, kalau selaras dengan apa yang ada di dalam diri juga yang ada di sekitar, baru gitu loh itu suatu kebenaran gitu loh, jadi yang mungkin bisa dikonsumsi orang lain ya. Itu pun harus dipilah juga, itu bisa dikonsumsi orang lain atau hanya untuk diri kita sendiri gitu loh ya, karena itu kan pesan batin. Urusan batin itu kan urusan diri ke dalam diri gitu loh ya kan. Gitu loh. Makanya perlu untuk konsumsi diri sendiri dulu gitu loh, dimana diri telah mendapatkan banyak manfaat ya kan, kemudian berlebih baru kita berbagi gitu loh ya. Itu seperti itu. Sekali lagi yang namanya ini kan Eyang Prabu. Prabu. Namanya Prabu, rakyatnya banyak loh. Ya kan? Ya, aparaturnya juga banyak.
para menterinya juga banyak gitu loh, yang otomatis punya banyak kepentingan, ya kan? Jadi masing-masing diri yang menghadap, ya kan, mendapatkan banyak sekali mungkin wejangan, ya kan, ataupun petua, ya, ataupun wasiat, ya, dari Eyang Prabu, ya kan, ya itu fokusnya adalah untuk konsumsi diri. Sekali lagi gitu loh ya. Jadi konsumsi diri dulu gitu loh. Baru kalau sudah melalui sudah melalui merasakan ya dan memang layak untuk ditularkan, diwartakan, memang manfaatnya luar biasa dan kita sudah berlebih, baru kita berbagi. Iya, ya kan gitu loh. Kita harus merasakan dan benar-benar yakin. Nah, kalau kita nggak yakin diwartakan, kita menyesatkan umat dong. Benar sekali. Seperti gitu itu. Wah, ini ilmu ini mahal loh pemirsa. Mahal sekali. Ya. Mahal sekali. Kang Prabu menemukan ini, saya menemukan ini tuh, ya itu prosesnya ya. Kalau suruh misalnya kayak orang sekolah bayarnya berapa, iya, sudah tak error terukur ini. itu nilainya. Ya, Gitu, dan saya ingat ya Kang Raka, ada orang yang bilang bahwa apa yang kita pikirkan tentang hal gaib ya itu yang akan datang. Makanya rupanya mencolok putri sesuai keyakinan pemahaman yang ya kita yakini para gaib itu datang sesuai itu ya Kang Prabu. Namanya gaib itu memang ya ke depan gitu, masa depan. Masa depan ya. Namanya gaib itu masa depan. Yang belum terlihat. Kalau masa lalu itu kan memori. Memori ya. Memori yang artinya ya namanya memori ini kan bisa dibuka, ada filenya. Kan gitu soalnya sudah kemarin ya. Ada filenya, gitu sudah terjadi, gitu loh, ya kan. Jadi itu bukan gaib. Gaib sudah tapi memori gitu. Itu salah ya pemirsa, kalau yang sudah masa lampau kita bilang adalah gaib, kan sudah terlalu tinggal dibuka memorinya. Iya, buka memori. Baru bisa melihat ke depan. Nah, itu namanya gaib. Yang ke depan ini kan masih misteri. Misteri. Ya makanya kan? Gaib kalau misteri ya. Iya, gitu. Kang Prabu ini memang pemahamannya beda tapi logika. Iya, kasunyatan. Maunya sih bantah tapi kok bener gitu loh. Iya kan pemirsa. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir ini Kang Prabu. Nah, saya mohon Kang Prabu menjelaskan lebih dalam dan detail lagi tentang sedulur papat Kalimo Pancer dalam wujud lahir juga wujud batin. Iya, yang tadi sudah dijelaskan ya kan. Wujud lahirnya yaitu tadi ya, air. Ya, air ini kalau di ajaran kejawen ya, ajaran Jawa, Sunda juga ada ya, mungkin disebut sebagai kawah. Kakang kawah. Oh iya, kan betul, bentuknya betul. Air betul ya kan, bentuknya air gitu ketuban, kan ya. Air ketuban. Siap, gitu kan. Kawah gitu loh ya. Kemudian kakang kawah adi-ari-ari. Ari-arinya ini unsur tanah. Unsur tanah, ya, siluman ya. Unsur tanah ya. Siap. Nah, ini kita bisa bicara lahirnya dulu. Oh siap, ya. Lahirnya dulu betul. Bicara lahirnya dulu ya. Iya, unsur tanah ari-arinya gitu kan. Kemudian ada getih. Nah, ini unsur api, ya kan? Pada saat bayi. Iya, unsur api gitu kan. Nah, itu kan pasti ada, walaupun sedikit tetap ada unsur darahnya, gitu kan. Nah, kemudian unsur angin ya. Unsur anginnya ini tali pusar. Tali pusar yang menghubungkan pernafasan. Iya, yang menghubungkan pernafasan untuk gitu makan. Ya, dengan sang jabang bayi ya kan. Itu kan dengan untuk pernafasannya itu kan melalui tali pusar gitu loh ya. Nah, ini wujud lahir sekali lagi kita berbicara ya gitu kan. Nah, ini gitu loh. Ini sedulur papatnya itu gitu loh kan. Makanya pancernya itu ya jasmaninya. Yang sudah utuh tadi itu. Jasmaninya, bayinya gitu loh ya kan. Jabang bayinya gitu. Nah, ini sedulur papat ini ya. Kemudian kan kalau tradisi di Jawa ya kan, atau di Sunda itu kan ditanam, ditanam gitu, ditanam gitu kan. Nah ini
mereka kemudian menjadi batin gitu loh ya. Iya, karena kan sudah ditanam ya. Ya, menjadi betul. batin gitu loh ya kan. Siap. Yang air ya kembali ke air ya kan. Nah, alam batinnya ya ini menjadi malaikat secara umumnya gitu kan ya, sang yang banyu suci ya kan, yang apinya atau getihnya ya. Nah ini ya kembali menjadi apa, api ya, batinnya ini iblis gitu kan ya, iblis ya. Nah kemudian unsur tanahnya ini ya balik juga ke tanah ya. Nah ini menyatu dengan alam siluman gitu kan ya, alam siluman. Apinya tadi menyatu dengan alam iblis ya kan ya, airnya ini menyatu dengan alam malaikat, unsur angin, alam leluhur gitu loh ya kan. Sedangkan gitu loh. tadi pancernya tadi ya, energi tersebut. Iya, pancernya kan jabang bayi tadi gitu loh, batinnya, secara lahirnya, secara lahirnya. Nah pancernya ini dalam diri gitu kan, sebagai sang guru sejati. Ini pancernya dari batin tadi gitu loh. Pancernya lahir ya jasmani, jasmani yang gitu sudah loh. sempurna ini gitu Kang Prabu ya. Jasmani, pancernya itu secara batinnya rohani atau sang guru sejati gitu loh. Lahir dan batin itu gitu loh. Nah, cocok itu juga yang itu sama sebagai Jawa. ya, sedulur papat Kalimo Pancer. Sama sebetulnya setiap daerah itu punya istilahnya saja mungkin istilahnya kan, ya? yang berbeda-beda ya. Di Bali juga di Bali disebut ada apa ya, kandapat kalau nggak salah gitu kan. Nah di Kalimantan juga ada sama semuanya, cuma ya, hanya istilah mempunyai ya ini keyakinan ini gitu loh, sedulur ya. batin lah ya, sedulur gitu papat loh. Kalimo Pancer. Sedulur papat Kalimo Pancer ini sama kalau di Nusantara ini ya. Semuanya setiap daerah itu pasti punya keyakinan ini. Gitu Karena kan itu sangat penting ya. Dan sebetulnya ini ilmiah gitu loh. Ya. Cuma namanya aja yang berbeda-beda gitu loh, istilahnya, istilah penyebutannya gitu loh. Kita kan memang sudah menjadi adat mereka ya, tradisi ya. itu jadi apa? Menjadi adat kearifan lokal gitu ya. Kearifan lokal, siap. Tapi saya jadi gini Kang Prabu, ini kan Kang Prabu menyebutkan malaikat. Kalau orang nggak paham kan pasti protes ya. Tapi coba kita pikir lagi, manusia itu kalau timbul baiknya itu melebihi malaikat. Itu kan jelas. Jelas gitu. Iya. Manusia tuh kalau timbul jahatnya melebihi iblis. Jelas. Gitu manusia itu nggak punya pendirian, kadang ini kadang itu, tergantung situasi tuh. Ikut-ikutan angin. Jelas kayak unsur angin kan. Angin juga hanya muter aja ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sebenarnya jelas lah ya. Jelas gitu lah. Jadi nggak ada yang aneh dan memang malaikat bagian dari diri kita. Iya, dan yang namanya sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ini kan sifat-sifat dari sedulur papat Kalimo Pancer gitu loh ya kan. Pemirsa, betul, itu sangat yang maha mensucikan air. Ya, maha membersihkan air, ya, maha membersihkan gitu loh ya. Hanya kita itu terlalu banyak terdoktrin pemirsa. Jadi kalau kita mendengar malaikat, kita sebut pernah melihat malaikat diprotes, penghinaan atau ngaku-ngaku. Nah, padahal itu ya logis karena ada dalam diri kita juga. Iya, coba kalau kita kupas lebih dalam lagi ya. Malaikat itu kan sifatnya dia sujud. Ya kan? Sujud. Sama dengan unsur air ini kan mencari titik yang terendah gitu loh. Makanya nggak bangkang lah, duduk terus sifat dari air gitu loh ya kan. Ini kan mencari titik yang terendah. Kecuali ada pemicunya. Ada pemicunya, api dikompori, ya kan, dipanasin, ya kan, menguap gitu kan. Ya, jadi kalau nggak ada panas juga gimana ya? Iya, betul. Injak-injak dong. Benar gitu loh ya. Sama malaikat gitu kan, sifatnya itu menunduk ya kan, ataupun sujud dalam arti mencari titik yang terendah gitu loh. Sesuai sifatnya. Iya, sesuai dengan sifatnya ya kan. Kali gitu. Makanya manusia kalau sudah
dominan salah satu Iya. ya minta ampun melebihi iblis, melebihi Iya. malaikat, tapi yang terpenting kan diselaraskan Kang Prabu. Benar. Iya, dan untuk bisa menyelaraskannya yang paling instan itu Iya. dengan keilmuan akhir zaman, keilmuan Syah Sepakat. Bandar Karimadi Siap. gitu loh ya. Paling instan Nah, dan paling cepat. instan untuk menyelaraskan, menseimbangkan. Betul. Karena kalau tidak seimbang ya kehidupan Iya. ini menjadi Ya seperti saat ini lah. iya, menjadi carut Kalau ini marut, nggak ke kita ya, seperti saat ini kalau kita Iya. nggak seimbang, karena kan kita merasakan enjoy, enak, Iya, nikmat, gitu. iya. Gitu ya Kang Prabu. Iya, Wah, betul. pembahasan Ya. malam hari ini luar biasa loh Kang Prabu. Luar biasa, Dan tak ya. terasa ini jamnya sudah setengah jam lebih ya. Oh gitu. Iya. Ya, berarti Sudah dong Kang Prabu, ya kan? Siap. Ya, terima kasih ya Kang Prabu. Sami-sami. Ya, tapi nanti Kang Prabu ada kewajiban menjelaskan PR yang masih saya simpan Oh siap, untuk mangga, minggu mangga. depan. Siap, mangga ya. Terima kasih sekali lagi Kang Prabu. Sami-sami. Pemirsa, untuk perjumpaan kita pada hari ini saya rasa cukup di sini. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang tentunya sangat luar biasa dan memberikan edukasi kepada pemirsa setia channel Prabu dan Ratu. Iya. Hatur nuhun anu kasuhun. Salam segala salam. Insun rahayu balaria waluya. Asma pangestu hibar pangriksa.